Welcome to Total Politik. Kali ini kita kembali lagi di cerita-cerita politik dan kabar-kabar politik. Nah, baru-baru ini gue membaca sebuah artikel di Detik.com yang ditulis oleh seorang scholar, seorang senior gue yang di FISIP UI. Beliau ini senior gua dan sekarang lagi menjalankan studi doktor di Northern Illinois, Amerika Serikat. Dan pernah sebelumnya kita undang, ada 2 konten bersama Bang Azri yang ngobrol berdua sama gua, dan yang satu lagi live bersama politik Myanmar ya. Kemarin gua sambut aja, kita sambit Azrian Syahagus, PhD kandidat. Jadi jangan so asik gitu juga lo Bang, mentang-mentang di YouTube lo jadi so asik gitu kan. Lo slow aja, slow, cool. Kalem. Oke. Mikrofon baru soalnya. Yoi, karena dikomplain masalah sound system kemarin ya. Nah, ini kayaknya gue mau ngajak meminta waktunya Bang Azri ini untuk berdiskusi soal isu-isu lain gitu selain politik Myanmar dan politik Kamboja. Bang, lu menulis di Detik.com, gue baca opini lu soal impeachment-nya Trump, dan ini ada konsep yang lu sebut dengan electoral connection ya, electoral connected atau apa? Electoral connection. Nah, electoral connection gitu ya. Jadi anggota DPR yang mendukung impeachment terhadap Trump bisa aja mendapatkan punishment di pemilu berikutnya oleh akar rumput. Kira-kira begitulah konsepnya ya. Nah, sebelum ke situ, Bang, bisa nggak lo kasih gambaran cerita soal impeachment di politik Amerika ini sejarahnya kayak gimana, Bang? Karena kalau di Indonesia kan kita punya cerita, kalaupun itu bisa disebut impeachment ya, penggulingan ya itu kan Gus Dur gitu. Ya kan? Ya kan, kalau Pak Harto berhenti bukan di-impeach kan. Ya. Bung Karno tahun 67. Bung Karno di-impeach ya. Jadi kita punya 2 cerita lah at least gitu. Kalau Pak Harto nggak mau kita bilang di-impeach gitu, walaupun pada faktanya ya kalau bertahan dikit lagi mungkin aja di-impeach gitu kan. Nah, mungkin nggak tahu juga sih. Ya nggak tahu, sejarah kan nggak pernah terjadi. Gitu. Nah, kalau di Amerika gimana Bang? Karena Trump ini kan udah di-impeach terus sudah berkali-kali, bahkan udah turun dari presiden aja orang belum move on buat stop dia gitu. Ya, gila banget nih orang nih gitu. Nah, gimana sih sejarahnya gitu sehingga jalur impeachment ini dianggap sebagai cara yang solutif untuk pertarungan politik. Nah, sebelum ke situ gue juga ngasih pengantar. Kemarin gue wawancara Pak Ketua MPR, Pak Bamsud kan. Oh iya. Gue juga nanya soal impeachment. Gak mungkin Pak Jokowi di-impeach karena di DPR itu dominan katanya. Karena sistem ketatanegaraan kita sudah tidak memberi ruang lagi karena kasus trauma dulu Gus Dur gitu. Kata beliau begitu. Iya. Nah, di Amerika gimana Bang ceritanya Bang? Ya, jadi gini, Bung Arkut, ceritanya itu ini kembali ke terbentuknya Amerika sebagai sebuah negara ya, sebagai sebuah republik. Jadi seperti yang kita banyak tahu, kita banyak dengar, Amerika itu kan merdeka tahun 1776, tanggal 4 Juli. Jadi kalau lagunya Katy Perry itu ada tuh Fireworks, 4th of July. Iya, 4th of July. Jadi setiap, kalau di Indonesia, kalau kita 17 Agustusan tuh pasang bendera, makan kerupuk, makan kerupuk, panjat pinang, nggak tahu masih ada nggak? Ada. Pandemi aja nggak, belum ketemu protokol kesehatannya mungkin.
Nah, jadi kalau di Indonesia itu 17 Agustusannya kayak gitu, perayaan kemerdekaan. Kalau di Amerika itu ciri khasnya itu kembang api, fireworks. Jadi orang itu pada kumpul nonton kembang api dan setiap kota, sepertinya ya, setiap kota itu punya acara kembang apinya sendiri, tanggal 4 Juli itu. Nah, tapi yang mungkin banyak orang itu luput ya, tidak memperhatikan, itu adalah ketika Amerika itu mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 4 Juli tahun 1776, negara Amerika itu nggak otomatis berdiri. Jadi kalau Indonesia tanggal 17 Agustus proklamasi, nah itu tanggal 18 Agustus, yang gue ingat ya, tanggal 19 Agustus itu Presiden Soekarno udah bikin kabinet. Ya. Nah kalau Amerika nggak seperti itu. Amerika itu 1776 deklarasi, habis itu mereka perang dulu melawan Inggris. Itu yang namanya Perang Revolusi di Amerika. Dan Amerika itu baru diakui kemerdekaannya oleh Inggris itu tahun 1783 lewat Traktat Paris, Treaty of Paris. Itu baru Inggris akhirnya nyerah, ngakuin Amerika itu merdeka. Dan Amerika itu baru membuat konstitusinya itu tahun 1787 di Philadelphia. Nah, jadi sejak 1776 sampai 1787 itu Amerika itu masih mencari bentuk. Ya, masih bereksperimen. 11 tahun ya, 11 tahun ya. Masih bereksperimen dan mereka itu sempat bereksperimen dengan sistem konfederasi. Jadi konfederasi itu mirip kayak apa ya perbandingannya. Jadi ikatannya itu sangat longgar antara negara bagian. Jadi apa ya? Itu seperti kayak koordinasi antar negara bagian aja. Tidak ada lembaga tinggi yang menjadi supraordinat dari negara-negara bagian itu. Dan eksekutif itu nggak ada. Cuman ada Kongres Konfederasi. Jadi hanya legislatif aja. Semua keputusan dibuat oleh Kongresnya Konfederasi dan itu dianggap gagal. Karena koordinasinya sulit. Para bapak bangsa, founding fathers atau framers istilahnya, bapak bangsanya Amerika itu berpikir bahwa kita nggak bisa kayak gini, ini eksperimen dengan konfederasi ini nggak cukup. Kita harus membuat sebuah lembaga yang punya kontrol ke negara-negara bagian yang lebih kuat dibandingkan konfederasi. Makanya mereka berkumpul di Philadelphia tahun 1787 itu untuk membahas konstitusi Republik Amerika Serikat ini seperti apa. Ya mirip kayak kalau di Indonesia itu rapat-rapat BPUPKI lah. Di situ ada perdebatan Amerika ini formatnya apa, presidensial atau monarki atau parlementer, terus ada berapa lembaga kekuasaan yang mau dipakai, apakah mau seperti Eropa atau kita modifikasi jadi sistem yang baru seperti ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan dari 3 cabang itu siapa yang paling punya power. Makanya ada istilah separation of power dalam konstitusi Amerika itu berangkat dari perdebatan ketika mereka berkumpul di Philadelphia untuk membahas konstitusi itu. Dan salah satu perdebatan yang paling penting, bukan penting sih, ya penting cuman para founding fathers-nya Amerika waktu itu lupa untuk mencantumkan. Itu adalah soal impeachment ini. Mereka itu nggak banyak yang ngebahas bahwa perlu ada mekanisme atau kalau istilahnya yang waktu COVID ini ketika jumlah positif, angka positifnya naik, itu ngetren. Itu rem darurat. Jadi kalau misalnya Amerika ini dipimpin oleh seorang presiden, yang presidennya ini ternyata punya tendensi yang sangat kuat untuk menjadi seorang tiran, itu gimana menghentikannya? Ya kalau di parlementer kan ada mekanisme mosi tidak percaya, deadlock, mekanisme keluar dari deadlock ya. Di Amerika kan beda cerita. Gitu. Di Amerika beda cerita karena sistemnya presidensial. Nah, waktu itu
orang-orang yang hadir dalam konferensi di Philadelphia itu berpikir bahwa kita nggak perlu khawatir karena presiden kan masa jabatannya dibatasi hanya 4 tahun. Jadi kalau misalnya presidennya itu nggak benar, presidennya itu mulai sewenang-wenang, ya nggak usah dipilih lagi aja di pemilu selanjutnya. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ini kan kita udah separation of power. Jadi ada legislatif, ada yudikatif yang akan mengontrol presiden. Jadi kalau presidennya itu nanti macam-macam, kalau presidennya nanti dianggap keluar dari jalur, itu nanti akan dicek oleh legislatif dan yudikatif. Nah, cuman orang itu waktu itu nggak banyak berpikir kalau presidennya ini menjadi seorang tiran, menyalahgunakan kekuasaan ketika dia sedang menjabat, itu bagaimana caranya untuk menghentikan dia. Kalau nunggu pemilu, nah kalau pemilunya tinggal 3 bulan atau 2 bulan, kalau pemilunya masih 3 tahun lagi kan nggak bisa. Masih berhusnuzon lah ya mereka ini ya. Iya. Berhusnuzon. Mungkin lebih tepatnya suuzon karena mereka itu kan membuat lembaga kepresidennya itu sangat tidak powerful gitu. Yeah. Nah, jadi waktu itu Benjamin Franklin itulah orang yang mengusulkan kita harus bikin mekanisme impeachment. Karena kalau enggak, kalau mekanisme impeachment atau mekanisme pemakzulan itu tidak segera dibuat, maka nanti itu akan membahayakan republik ini. Dan menurut Benjamin Franklin itu dari Pennsylvania, ini kalau ngejelasin latar belakangnya mungkin akan lebih mudah kalau dijelaskan mukanya itu ada di uang $100. Nah, itu dia. Jadi kalau pecahan terbesar ya. Pecahan terbesar, nah itulah Benjamin Franklin. George Washington malah yang pecahan $1, tapi kalau $100 itu Benjamin Franklin. Nah, menurut Benjamin Franklin, impeachment ini adalah mekanisme yang paling beradab untuk mencopot seorang kepala negara. Karena kalau tidak ada mekanisme ini, katanya Benjamin Franklin, kalau Presiden Amerika itu adalah seorang tiran, maka nanti yang ada itu mekanismenya kekerasan. Entah presidennya dibunuh, atau presidennya atau rakyat nanti revolusi, menentang kesewenang-wenangan presiden. Jadi Benjamin Franklin memasukkan opsi impeachment itu harus masuk di dalam konstitusinya Amerika. Itu latar belakangnya seperti itu sejarahnya. Jadi bapak impeachment-nya Amerika ini Ben Franklin ini nih ya? Benjamin Franklin sama ada satu lagi namanya George Mason. George dari Mason. Virginia. Iya. Kalau pernah dengar George Mason University yeah. di Fairfax, Virginia, nah itu namanya diambil dari dia. Nah George Mason itu, jadi kalau Benjamin Franklin itu kontribusinya adalah mengusulkan ada mekanisme impeachment, George Mason itu kontribusinya adalah memasukkan konsep tentang high crimes and misdemeanor. Jadi kan ada 3 alasan untuk mengimpeach presiden. Pertama pengkhianatan. Kedua itu penyuapan, bribery. Awalnya cuma 2 itu sama maladministration. Tapi terus George Mason mengusulkan, jangan maladministration. Masukkan aja high crimes and misdemeanor. Kenapa George Mason tidak memasukkan soal maladministration? Karena kalau maladministration itu dimasukkan di dalam konstitusi, ini nanti jadinya akan membuat mekanisme impeachment ini menjadi senjata buat partai, belum ada partai waktu itu ya, buat anggota Kongres yang hanya karena dia tidak setuju dengan kebijakan presiden itu akan di-impeach terus. Pemerintah jadi nggak stabil. Makanya dia masukkan istilah high crimes and misdemeanor. Tadinya mau maladministration diusulkan. Ya. Jadi kalau maladministration itu kan gampangannya misalnya perjalanan dinas sebetulnya. Ya, atau presiden bikin undang-undang, draft undang-undang tapi salah ketik atau prosedurnya salah, itu bisa di-impeach. Nah, itu kan malah kayak kemarin draft Omnibus Law ditandatanganin istana sebelum
DPR menandatanganin gitu. Ya. Misalnya kayak itu kayak gitu. Ya. Jadi memang ide impeachment itu lahir dalam situasi mencari kompromi. Konstitusi Amerika itu adalah konstitusi yang dibuat dengan penuh kompromi-kompromi. Karena orang itu yang membuat konstitusi Amerika itu tidak ingin mekanisme impeachment ini seperti yang kemarin Pak Bamsud bilang. Kalau dipaksakan ini nanti akan menjadi presiden buruk gitu loh. Nanti presiden-presiden selanjutnya kita impeach aja kalau kita nggak suka. Betul. Nah, tapi di sisi lain orang kayak Benjamin Franklin itu berpikir, loh kalau nggak ada impeachment, terus presidennya ternyata jadi tiran, gimana caranya topnya? Nah, akhirnya dibuatlah kompromi seperti itu. Dan impeachment ini pengadilan, ini istilah saya ya, dalam tanda kutip itu pengadilan politik, itu bukan pengadilan pidana, bukan pengadilan perdata. Betul. Makanya yudikatif nggak ikut-ikut. Bagus istilahnya, bagus, pengadilan politik. Jadi, ya. Mahkamah Agung itu ya hanya hadir aja, tapi kalau podcastnya Deddy Kobuzier itu pra pengadilan netizen itu. Oh gitu. Ya, jadi orang-orang blunder semua diundang. Kata Panji. Oh. Buat klarifikasi ya. Iya, buat klarifikasi orang-orang blunder, kata Panji. Iya. Nah, itulah sebabnya impeachment itu dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini Kongres. Jadi House of Representatives itu yang mengusulkan, tapi persidangannya itu kewenangannya Senat. Jadi Senat nggak bisa menyidang presiden tanpa ada permintaan dari House of Representatives. Jadi itu sebetulnya ini bentuk konkret dari filosofinya Amerika tentang politik, tentang kekuasaan, bahwa kekuasaan itu harus dipotong-potong, harus dipecah-pecah, jangan disatukan, karena kalau disatukan itu nanti akan disalahgunakan. Ya kayak diktumnya Lord Acton itu loh. Walaupun mereka presidensial demokrasi. Iya, tapi presidensialnya itu presidensial yang nggak seperti kita bayangkan. Ini presidensial yang sangat lemah. Karena mereka sistem lembaga kepresidenan di Amerika itu bukan hanya dikunci secara horizontal, dikunci di sini dalam arti diawasi oleh yudikatif dan legislatif, tetapi secara vertikal itu juga dikunci oleh federalisme. Karena negara bagian itu punya otonomi sendiri yang presiden nggak bisa intervensi. Contoh ya, ini contoh kontemporer. Ketika Presiden Joe Biden disumpah tanggal 20 Januari 2021 jam 12 siang, 12 kurang 10 malah waktu itu kan dia menerbitkan executive order kan. Salah satunya adalah mewajibkan penggunaan masker. Tapi kalau kita lihat, itu kan kewajiban penggunaan masker hanya berlaku di wilayah pemerintah federal. Bandara, kantor-kantor pemerintah federal, wilayah-wilayahnya pemerintah federal. Tapi yang di luar wilayah pemerintah federal, dia tidak punya power untuk mengenforce masker itu. Untuk mewajibkan orang pakai masker. Maksudnya red state yang tidak percaya ada COVID itu ya, yang dulunya pendukung Trump itu maksudnya. Iya, jadi walaupun Presiden Biden misalnya menyatakan harus pakai masker, tapi kalau misalnya gubernur New York bilang oh nggak perlu, atau gubernur state yang paling Republikan Texas ya. Gubernur Texas bilang nggak usah, ya dia nggak bisa apa-apa. Bidennya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngasih sanksi, nggak bisa motong anggaran, ya, karena anggarannya emang dari state sendiri kok. Gitu. Jadi itu tadi, lembaga kepresidenan di Amerika itu diawasi secara horizontal maupun secara vertikal. Ya, berarti nggak ada tuh DAK, DAU gitu, nggak ada ya di Amerika berarti ya? Kalau DAU kayaknya nggak ada. Saya sih nggak mempelajari soal itu. Tapi kalau DAK ada. Cuman DAK-nya itu modelnya adalah seperti lelang, seperti sayembara. Ini
pemerintah federal Washington DC punya dana nih untuk bangun jalan tol. Buat negara bagian atau kota yang ingin membangun jalan tol, kirim proposal ke kami, nanti kami seleksi. Nah, gitu sistemnya. Oh, gitu, lelang gitu ya. Betul. Lelang. Jadi bukan kalau DAK kan udah dibagi. DAU lah, DAU itu jelas kan langsung dibagi berdasarkan jumlah penduduk. Ya. Tapi kalau DAK kan kalau ada program pemerintah di situ, di wilayah itu, anggaran pemerintah akan diberikan ke wilayah itu. Tapi kalau di Amerika, sistemnya adalah lelang. Atau ya kayak sayembara lah, barang siapa yang proposalnya paling bagus, ya itulah yang akan dapat grant. Berarti ya tidak ketergantungan dalam konteks kayak sekarang. Artinya setiap negara bagian juga self-sustain ya di sana ya berarti ya. Ya, relatif. Makanya kalau di Indonesia kan kita nggak pernah dengar ya, ada kota misalnya, kota Bandung bangkrut, atau Provinsi Jawa Barat bangkrut, itu kan kita nggak pernah dengar. Nah, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Tapi coba di Amerika, kota Detroit bangkrut, pemerintah California utangnya banyak dan terancam bangkrut, itu kan nggak terjadi itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu bisa terjadi. Oke Bang, karena federalisme. Dan itu kemudian terjadi tindak impeachment gitu. Ini yang keberapa lah itu yang dialami oleh Donald Trump ini? Apakah udah sering? Apakah seperti apa sih kasus-kasusnya yang pernah terjadi biasanya? Ya, jadi impeachment kalau kita melihat ke konstitusinya Amerika itu sebetulnya bukan hanya kepada presiden. Okay. Jadi yang bisa diimpeach itu bukan hanya presiden, tetapi wakil presiden juga bisa diimpeach atau pejabat pemerintah federal. Menteri, dirjen, bukan dirjen ya di sini istilahnya, tapi pejabat tinggi pemerintah federal, hakim Mahkamah Agung atau hakim pengadilan federal di bawah Supreme Court, di bawah Mahkamah Agung itu kan ada pengadilan federal. Nah itu yang sering diimpeach malah. Kalau presiden itu sepanjang sejarah itu baru 4 presiden yang pernah diimpeach. Dan sebetulnya bukan pernah diimpeach, tapi pernah menjalani proses diimpeach. Karena sampai sejauh ini, sampai Donald Trump yang kemarin ya. Yang keempat gitu. Dia presiden yang keempat, dan itu udah impeachment yang kelima. Karena Donald Trump kan 2 kali. Ya, dan lolos dua-duanya ya. Lolos. Dan memang sepanjang sejarah nggak ada presiden yang tidak lolos dari impeachment, itu nggak pernah ada. Oke. Jadi yang pertama kena impeachment itu namanya Andrew Johnson. Andrew Johnson itu adalah wakil dari Presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu kan menjabat satu periode 1861 sampai 1865. Terus kepilih lagi kan karena perang saudara dan sangat populer, dia terpilih lagi. Dia terpilih untuk periode kedua, cuman kalau nggak salah hanya 1 bulan, nggak sampai 2 bulan lah setelah dia dilantik, dia dibunuh kan. Ya. Ketika lagi nonton teater dia dibunuh, nah dia dibunuh, wakilnya yang naik, Andrew Johnson ini. Nah Andrew Johnson ini diimpeach oleh Kongres, oleh partainya sendiri malah, Partai Republik. Karena dia itu, waktu itu tuh, ya ada kaitannya lah dengan perang saudara itu. Tapi sangat politis itu motifnya. Dia kalau nggak salah karena mengampuni beberapa petinggi, pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin dari konfederasi. Konfederasi itu sekumpulan negara bagian yang menentang dihapusnya perbudakan. Rata-rata yang menjadi anggota konfederasi itu adalah negara-negara di bagian selatan. Atau kalau orang sini bilang itu Deep South. Jadi ada South, ada Deep South. Nah itu ada berapa ya negara konfederasi? Itu yang kayak Alabama, Mississippi, Georgia, Tennessee, itu masuk konfederasi. Jadi masalahnya di situ. Cuman Andrew Johnson itu tidak sampai diimpeach karena ada satu anggota Partai Republik, partainya Johnson dan partainya Lincoln itu yang menyatakan
ketika voting itu bilang enggak, Andrew Johnson nggak perlu nggak bisa di-impeach, tidak dinyatakan bersalah. Ya akhirnya dia nggak dinyatakan bersalah. Itu yang pertama. Presiden yang kedua menjalani proses impeachment itu adalah Richard Nixon. Ya. Richard Nixon tahun impeachment-nya itu tahun 73 kalau nggak salah. Tapi Richard Nixon itu belum sampai proses impeachment itu berlangsung, dia udah mengundurkan diri dulu. Ya, mundur dulu. Jadi belum sampai ke Senat itu, masih di House of Representatives, dan di House of Representatives itu masih di komisi hukum lah kalau di Indonesia, komisi 3. Kalau di House itu namanya makanya tadi gue bilang Trump ini lolos 2 kali gitu, karena gue pikir dalam kepala gue tadi Nixon masih dia di-impeach bukan mundur ya, lupa gue. Ya. Nixon mundur. Nixon itu ketika Judiciary Committee dari House of Representatives itu menyatakan bahwa dia ini harus diteruskan proses impeach-nya, itu Nixon udah mundur duluan. Karena Nixon dikasih tahu sama para senator di Partai Republik yang bilang bahwa kalau kamu nggak mundur, nggak ada senator yang mau belain kamu. Jadi mending kamu mundur aja deh dari sekarang. Jadi sebelum House of Representatives itu mengajukan voting bahwa presiden ini bersalah atau enggak, terus kan kalau House udah memutuskan dan mayoritas mengatakan presiden itu bersalah dan harus dimakzulkan, perkara itu kan maju ke Senat. Nah, untuk kasus Nixon itu sebelum House memutuskan, masih di tingkat komisi, di tingkat komite, itu Nixonnya udah mundur. Gitu. Itu kasusnya Nixon. Emang waktu itu Nixon kemungkinan besar akan di-impeach dong kalau misalnya dia tetap lanjut. Iya. Udah, ya itu tadi yang tadi. Udah memenuhi tiga itu berarti ya? Sebenarnya bukan 3 alasan untuk impeachment. Ya. Ya menurut Kongres iya, karena 3 alasan itu sangat pengkhianatan, penyuapan, high crime sama misdemeanor itu sangat terserah Kongres lah menafsirkannya gimana. Itu nggak dirinci. Nggak ada rinciannya high crime misdemeanor. Oh, nggak ada. Nggak. Jadi cuma di konstitusi aja, tapi rinciannya apa tuh nggak. Tidak dijelaskan secara langsung, dan itu menjadi. Kalau Nixon apa tuduhannya waktu itu ya? Nixon itu tuduhannya adalah karena dia dianggap mengancam konstitusi dengan cara mempengaruhi hasil pemilu dengan memata-matai Partai Demokrat. Oke. High crime ya berarti ya. Ini ya. Pasal karetnya high crime ini gitu ya. Ya sebetulnya semuanya pasal karet. Iya. Enggak, kalau pengkhianatan masih debatable lah. Sama suap masih debatable lah. Harus ada bukti konkret, bener gak gue berteman sama Rusia gitu misalnya kan. Bukti kayak Trump dulu kan soal pengkhianatan kan itu yang bot Rusia itu dia abuse. Trump itu ada dua sangkaan. Yang pertama itu abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua itu obstruction of justice, karena dia dianggap menghalangi Kongres untuk mencari bukti-bukti tentang keterlibatannya dia dengan Ukraina. Iya itu maksudnya. Nah, oke. Berarti Nixon mundur ya waktu itu ya? Mundur. Dia tahu diri bahwa dia udah nggak punya pendukung lagi di Kongres, ya mundur aja. Berarti jauh banget ya dari zamannya Abe Lincoln dan Andrew Johnson gitu ya. Andrew Johnson berapa ratus tahun kemudian baru lagi ada impeachment gitu berarti ya? Ya, betul. Betul. Jauh memang dari 1865 apa 69 100 tahun udah sekitar 100 tahun lebih ya. Gila 100 tahun ya. Berarti 100 tahun ya baik-baik aja ya Amerika ini berarti presidennya gitu loh maksudnya. Ya baik-baik aja, tapi beberapa presiden meninggal. Iya. Nah itu tema yang lain nanti kita omongin Bang. Amerika penuh darah itu kita demokrasi Amerika itu dibangun di atas darah gitu, kita omongin. Next lah. Nah yang setelah Nixon
Setelah Nixon, nah ini yang kita mungkin lebih familiar lagi itu Bill Clinton. Itu puluhan tahun juga setelah itu ya. Puluhan tahun ya, 26 tahun lah setelah Nixon ya, 26 27 tahun 98 kan. Ya. Bareng sama Pak Harto tuh. Jadi terpecah pikiran kita tuh. Ya Clinton, terus setelah Clinton ya ini. Clinton kasus ini ya, asusila ya? Ya kasus asusila, tapi dia kan lolos. Salah satunya ya karena ya ini bukan, nggak ada sangkut pautnya dengan kenegaraan, ini kan lebih ke urusan privat. Cuman memang Bill Clinton itu dari awal jadi presiden itu skandalnya udah banyak. Jadi waktu dia jadi gubernur di Arkansas, itu negara bagian Arkansas kecil. Itu ada kasus, kalau nggak salah kasus real estate, kasus tanah gitu. Nah cuman si penyidiknya itu nggak berhasil mendapatkan bukti yang meyakinkan. Nah sehingga ketika nama penyidiknya itu Kenneth Starr. Nah ketika ada kasus si Monica ini, Monica Lewinsky ini, nah inilah yang dijadikan dasar untuk impeachment. Gitu. Dan tidak berhasil juga kan? Enggak. Belum pernah dalam sejarah Amerika ada impeachment yang berhasil. Nah setelah Bill, Donald Trump. Pak Donald Trump ini. Ini berapa puluh tahun kemudian juga ya? Berapa puluh tahun kemudian. Ya, memang. Jadi kenapa gagal? Karena memang semangat dari dibuatnya opsi impeachment itu adalah impeachment itu harus dilakukan berdasarkan konsensus nasional. Makanya harus bipartisan. Makanya harus 2/3 anggota Senat. Karena jangan sampai opsi impeachment ini menjadi senjata politik untuk membunuh presiden. Makanya dibuat sulit, dan ya dengan konstelasi politik Amerika seperti sekarang itu kan ya nggak bisa ada satu partai yang menguasai 70 kursi di Senat, itu kan hampir nggak mungkin ya. Jadi emang semangat awalnya itu adalah keputusan untuk mengimpeach, memakzulkan seorang presiden itu harus keputusan yang sifatnya konsensus nasional. Nah, konsensus nasional di sini itu diterjemahkan dalam bentuk 2/3 suara di Senat, dan House-nya harus setuju juga. House-nya harus menginisiasi proses itu. Kalau di House nggak perlu 2/3, cukup mayoritas sederhana aja. 50+1 aja, wah, masuk itu barang ke Senat. Tapi kalau di Senat harus 2/3 suara. Berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Kita nggak kayak gitu kan di Indonesia, nggak. Ya DPR, MPR ya itu juga orangnya kan. Itu juga. Ya DPD ya masih senator, berbeda sih konsep senator di Indonesia sama di Amerika sih. Beda. Dan itu pasti berbeda karena ini istilahnya Bung Arput nih. Saya nonton di videonya Total Politik sebelumnya kayaknya, atau yang di YouTube personalnya Bung Arput. Proses state formation-nya itu beda. Oke. Ya, terbentuknya negara, bukan nation building ya. State formation. Terbentuknya negara di Amerika dengan di Indonesia itu beda jauh. Berkebalikan malah. Itu ilmu Iwan Gardono tuh, state formation tuh. Ya lagi booming itu. 5 tahun. Ya sekarang masih booming kok. Ya, itu omongan gua 10 tahun yang lalu, Bos. Nah, oke, Bang. Balik lagi ke konsep kedua, Bang. Soal electoral connection. Electoral connection ini dalam kepala gue tadinya ini koneksi sama KPU nih. Punya kawan nggak di KPU nih? Kepala gue tadinya.
Tadinya setelah gue baca, oh ini maksudnya gitu. Nah, di dalam proses-proses 4 kali itu, faktor ini berpengaruh nggak sih? Maksudnya itu jadi pertimbangan nggak sih? Sangat jadi pertimbangan. Jadi tunggu dulu deh. Bill Demokrat, Trump Republik, Nixon Republik, ya. Ya. Andrew Republik juga ya. Republik. Berarti banyakkan Republik nih yang kena goyang ya berarti ya. Ya, tapi begini, waktu Presiden Andrew Johnson, Republik itu mayoritas dan Andrew Johnson itu dari Republik. Jadi ini kayak jeruk makan jeruk. Partai Republik mengimpeach kadernya sendiri. Wah, gila ya. Gak mungkin tuh di sini tuh. Apalagi ketua umumnya yang jadi presiden kan dipecatin satu partai kan. Anda mau coba-coba sama saya gitu. KTA-mu masih katanya. Oh gitu ya. Iya. Ya. Oh gitu. Ya, tapi kenapa kecenderungannya Republikan gitu yang paling sering kena ya? Apakah ini dianggap abuse gitu atau gimana? Mungkin ya, kalau kita tengok ke belakang, itu kalau dilihat-lihat, presiden yang paling banyak itu dari Partai Republik. Setidaknya sejak Perang Saudara, sejak Civil War 1861, itu presiden memang kebanyakan Partai Republik daripada Demokrat. Demokrat, oh gitu. Ini baru tahu gua nih. Republik itu banyak banget sejak Lincoln ya, sejak Lincoln itu. Kalau di kepala gua nama-nama presiden top Amerika rata-rata Demokrat sih. Ya kan? Gitu. Iya, kalau bagi orang Indonesia gitu ya. Lincoln itu Republik, digantikan oleh Andrew Johnson. Andrew Johnson itu Republik. Terus ada Rutherford Hayes itu Republik. Ulysses Grant itu Republik. Oh, lama loh ya, urut-urutan loh ya. Lama banget ya Demokrat di puasa berarti. Lama. Jadi sejak Lincoln terpilih kan 1861. Nah itu kader Demokrat terpilih jadi presiden itu baru tahun 1885. Jadi puasa 24 tahun baru ada Demokrat yang naik. Itu pun juga cuma satu periode. Yang kedua kalah lagi. Habis itu Republik lagi, habis itu Demokrat lagi, 1893, 1897, habis itu Republik lagi. Terus sampai Woodrow Wilson jadi presiden tahun 1913. Oke, gitu. Wilson yang ngomong ini ya, Presiden Wilson yang mendukung penumpasan fasisme di Jerman ya. Pas Perang Dunia kan itu kan. Perang Dunia Pertama. Iya, karena dia dianggap sebagai orang yang ikut istilahnya dia peace without victory ya apa? Pidato dia paling terkenal tuh. Karena jadi bicara soal netralitas Amerika di panggung internasional segala macam, tapi support Inggris untuk menghantam Jerman waktu itu. Meminjamkan Inggris gitu duit waktu itu untuk produksi senjata gitu. Oke. Iya karena apakah cuma karena lebih banyak gitu? Ya, impeachment ini kan proses politik ya, bukan proses hukum. Jadi ya salah satu faktor memang presiden dari Republik sejak Perang Saudara itu memang lebih banyak. Terus yang kedua, ya konstelasi di Kongresnya bagaimana? Karena kalau konstelasi di Kongresnya itu Demokratnya yang lebih banyak, ya kemungkinan impeachment terhadap presiden dari Republikan juga lebih besar. Dan ini juga mungkin teman-teman Mas Toko juga perlu tahu bahwa Partai Demokrat itu menguasai Kongres, House of Representatives. Kongres itu kan ada dua kamar, ada Senat, bikameral, ada Senat, ada House of Representatives. Kalau di Inggris kan ada House of Lords, itu majelis tingginya,
ada House of Commons, itu majelis rendah. Nah, Partai Demokrat di Amerika itu menguasai House of Representatives itu selama 44 tahun kalau nggak salah. Dari tahun 52 sampai tahun 94. Oke. Lama banget. Republik nggak pernah nguasain House of Rep itu selama periode itu. Jadi itu salah satu faktor juga. Karena kan seperti yang tadi saya sampaikan, mekanisme impeachment itu harus diawali dari House, bukan dari Senat. Perkara Senatnya nanti approve apa enggak urusan lain gitu. Ya itu urusannya Senat. Tapi kalau House sudah bilang Presiden bersalah melanggar konstitusi dan dia harus diimpeach, itu kan cukup House aja yang memulai, dan untuk supaya tuntutan pemakzulan itu bisa masuk ke Senat, itu kan nggak perlu 2/3 suara. Simple majority aja udah cukup untuk mendorong tuntutan itu ke Senat. Seperti itu. Oke Bang, selanjutnya kalau misalnya di dalam 4 impeachment itu, apakah isu faktor electoral connection ini jadi pertimbangan nggak sih buat bedanya gimana sih mempertimbangkan itu di setiap impeachment 4 kali itu menurut lo? Kalau di tulisan kan cuma yang kemarin kan, kalau di tulisan lo. Ya, itu jadi gini, electoral connection, ini dijelasin dulu ya, electoral connection. Boleh. Jadi electoral connection itu konsep yang dibuat oleh profesor politik di Amerika, namanya David Mayhew. Jadi kalau belajar American politics, wah itu sering banget ketemu orang ini. Ketemu orang ini maksudnya ketemu harus baca bukunya, harus baca artikelnya. Nah, tahun 73 dia bikin buku namanya Congress the Electoral Connection, kalau nggak salah judulnya itu. Intinya, dia tuh menyampaikan bahwa, pertanyaan yang ingin dia jawab itu adalah faktor apa yang paling menentukan sikap dari seorang politisi di Kongres, di legislatif. Faktor apa yang menentukan dia akan memilih voting untuk kebijakan ini atau memilih untuk menolak kebijakan itu. David Mayhew bilang faktor yang terpenting itu adalah electoral connection. Atau kalau dia memilih mengegolkan kebijakan ini, itu nanti dia bakal kepilih lagi nggak untuk periode selanjutnya. Nah, itulah yang dia maksud dengan electoral connection. Jadi semua keputusan, semua manuver, semua bahkan statement yang dibuat oleh anggota Kongres itu sangat ditentukan oleh dia nanti bakal kepilih lagi nggak untuk pemilu selanjutnya. Jadi ini sangat rational choice, bahwa orang bertindak, individu bertindak karena ada kepentingan, dan kepentingannya itu sifatnya material, bisa diukur. Jadi logikanya dari situ. Nah, dan ya sejauh ini memang kajian di ilmu bidang American politics ya, politik Amerika itu sangat terpengaruh dengan electoral connection-nya Mayhew ini. Hampir semua studi itu udah jadi kayak hukum, udah jadi kayak asumsi. Jadi aksioma. Ya udah jadi aksioma lah. Jadi kalau mau memprediksi kelakuannya, misalnya ya, pimpinan Republik di Senat kan Mitch McConnell. Nah itu lihat aja. Dia kan baru kepilih, Mitch McConnell kan baru kepilih 2020 yang lalu. Dia kan baru running untuk pemilihan Senat lagi kan 2026, 6 tahun kan. Senat itu kan 6 tahun, House of Representatives itu cuma 2 tahun, dan Presiden 4 tahun. Nah, lihat Amerika aja, itu 2 tahunan ada pemilu ya. Malah bisa setahun sekali. Ya sama gubernur dan wali kota kali ya. Sama ini. Sampai komite sekolah itu pemilu. Enak banget tuh. Konsultan politik banyak kerjaan. Banyak. Tapi ya kalau yang pemilih lokal mungkin nggak terlalu butuh lah. Tapi kalau udah tingkat negara bagian baru perlu. Nah jadi seperti itu. Keputusan anggota Senat untuk memakzulkan atau tidak memakzulkan seorang presiden itu sangat dipengaruhi oleh kans
atau kemungkinan dia untuk terpilih lagi pada pemilu yang akan datang. Ya, McConnell tadi contohnya. Ya, McConnell. Atau 2026 kalau yang dia baru ya kasusnya Trump yang barusan itu kan ada 7 senator dari Republik yang memutuskan bahwa Trump bersalah. Ya kan? Ada 7 senator tuh. Padahal biasanya kalau impeachment itu mereka partisan aja. Kalau partainya bilang jangan di-impeach, ya udah mereka pada kompak nggak meng-impeach. Atau kalau partainya bilang ini harus di-impeach, ya mereka juga kompak, ini harus di-impeach. Tapi dalam 2 sidang impeachment-nya Trump, itu kan ada anggota Republik yang ikut Demokrat, nggak ikut Republik. Impeachment yang pertama itu ada Mitt Romney. Mitt Romney itu ikut Demokrat, Trump harus dimakzulkan. Dan impeachment yang kedua, yang baru minggu lalu, itu ada 7 senator dari Partai Republik yang bilang, ya Trump bersalah, harus di-impeach. Dan mereka ketika pemungutan suara, voting, mereka memutuskan Trump harus di-impeach. Dan kalau kita lihat, dari 7 orang senator dari Partai Republik yang memutuskan bahwa Trump bersalah dan harus di-impeach, itu kalau kita lihat dari daerah pemilihannya, itu mereka relatif aman. Jadi dari 7 orang itu ada 2 orang dia mau pensiun. Jadi dia mau ngomong apa aja tuh ya udah nggak masalah, orang dia udah nggak mau running lagi kok. Itu. Terus ada 5 orang, kan tadi 7 ya, 2 orang mau pensiun, sisa 5 orang. Dari 5 orang ini yang akan maju dalam pemilu tahun depan 2022 itu hanya 1 orang, Lisa Murkowski namanya, dari Alaska, perempuan. Dan dia dari awal itu emang sangat rajin mengkritik Trump. Nah, pertanyaannya kenapa dia itu mau pemilu tahun depan, Trump populer di tingkat massa, di tingkat akar rumput di Partai Republik, tapi kok Lisa Murkowski ini kok berani untuk mengimpeach Trump? Salah satu jawabannya adalah karena di negara bagiannya si Lisa Murkowski, di Alaska, itu mereka negara bagian itu baru saja merubah sistem pemilihannya. Sistem primary-nya itu dirubah. Jadi primary itu adalah semacam pemilu untuk memilih siapa kandidat yang akan berkompetisi di pemilu belakang. Kandidat dari partai ya, yang akan berkompetisi di pemilu mendatang. Itu namanya primary. Biasanya primary itu sangat partisan. Karena orang yang boleh memilih dalam primary itu hanya anggota partai. Jadi misalnya saya maju jadi anggota Senat atau anggota House of Representatives dari Partai Republik. Karena yang milih ini orang-orang Partai Republik semua, ya saya akan berusaha menempatkan diri saya serepublik mungkin. Karena yang milih saya ini kader partai semua, saya harus terlihat sangat-sangat republik, sangat-sangat konservatif. Tapi nanti ketika pemilu beneran, primary udah selesai, saya menang, saya jadi kandidatnya Partai Republik, saya maju ke pemilu, saya berhadapan dengan kandidat dari Partai Demokrat. Nah itu pemilihnya kan udah masyarakat umum, bukan anggota partai lagi kan. Nah karena pemilihnya itu masyarakat umum, saya kan nggak bisa terlalu radikal, nggak bisa terlalu ekstrim. Saya harus memoderasi kampanye saya. Jadi ketika pemilu beneran, itu mereka biasanya lebih moderat. Kayak gitu. Nah, untuk kasusnya Lisa Murkowski di Alaska itu baru merubah sistem pemilihannya. Sehingga untuk primary itu nggak usah ekstrim-ekstrim banget, itu bisa kepilih. Kenapa? Dan itu baru disahkan. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa bisa nggak ekstrim-ekstrim banget? Karena mereka mengintroduksi sistem baru, namanya itu open primary. Berarti semua orang boleh milih. Jadi Partai Republik, Partai Demokrat bikin primary, itu primary-nya tuh dilangsungkan bersamaan. Jadi nggak ada primary-nya Republik, nggak ada primary-nya Demokrat, dibarengin aja semua. Nah jadi kan
kader-kader partai yang tadinya sangat berkuasa itu kan jadi agak luntur kekuasaannya karena primary dari partai manapun dilaksanakan di saat yang sama. Gitu. Jadi ya buat Lisa Murkowski yang sudah jadi anggota Senat cukup lama dan dia udah punya namanya udah cukup basis ya, udah punya basis. Ya incumbency advantage lah. Dia kan ya berani aja gitu loh bertarung untuk primary, nggak takut kalah dia karena sistemnya udah dirubah dan dia kan bisa pakai alasan peristiwa 6 Januari itu dosanya Trump dan saya memutuskan untuk mengimpeach Trump itu untuk menyelamatkan demokrasi kita. Nah itu kan cukup bisa dijual sama dia di Alaska gitu. Nah 4 senator yang lain tadi kan 2 pensiun, 1 Lisa Murkowski akan running tahun depan. Sistemnya udah berubah ya. Sistemnya udah berubah. Nah 4 anggota Senat yang lain itu baru kepilih kemarin. Jadi mereka nggak perlu khawatir harus berhadapan dengan konstituen lagi. Karena mereka baru akan running itu 2024 atau 2026. Oke. Gitu. Jadi mereka kayak ya bebas aja saya mau mengimpeach Trump atau apa, dia nggak takut akan dibalas oleh para aktivis Partai Republik ketika dia akan maju pemilu yang akan datang. Gitu. Ya udah kelamaan lah, udah basi isunya gitu kan udah basi. Orang udah lupa. Dan itu pun kalau untuk menggayat masa-masa yang agak liberal juga isu yang udah selesai juga kan, udah nggak ingat juga orang tuh udah. Iya. Ya nggak bisa dipakai juga. Nah oke, Bang. Ya kayak gitu. Nah berarti ya ini ya ini soal legislatif behavior ya berarti ya dalam hal melihat opportunity rational choice untuk di pemilu berikutnya gitu ya, untuk terpilih lagi gitu. Nah Bang Azri, kalau gitu apa ya, gue ngelihat ini Trump ini kan udah selesai, ngapain masih dikenceng-kencengin gitu loh. Dia udah lagi bobo-bobo di Florida ini sekarang kan, sama ibu Melania kan. Nah orang lagi bobo-bobo masih dihantam, ini kan kayak ngelawan hantu nih, apa perlunya gitu loh. Ya. Nah, perlunya itu adalah pertama itu untuk mencegah supaya dia nggak bisa maju lagi. Karena dalam konstitusi itu setelah presiden itu dimakzulkan, itu nanti Senat akan voting lagi untuk memutuskan orang ini masih boleh running lagi nggak untuk jabatan di tingkat federal. Jabatan di tingkat federal itu nggak cuma presiden, bisa wakil presiden, bisa hakim agung, bisa macam-macam. Jadi setelah Senat, kemarin kan Senat voting, Trump ini dimakzulkan atau enggak, hasilnya kan enggak. Kalau misalnya dimakzulkan, terus ada sidang lagi untuk menentukan dia masih boleh punya hak politik atau enggak gitu ya. Hak politik untuk dipilih di tingkat federal. Ya, untuk mencalonkan diri di tingkat federal gitu. Kalau di state nggak ada masalah, tapi kalau di federal dia bisa, kalau misalnya votingnya bilang dia nggak boleh maju lagi, ya udah dia nggak boleh maju lagi di tingkat federal. Oke, itu tujuan yang pertama. Ada lanjutannya ya berarti pemakzulan ini. Ada. Cuman kalau untuk melarang Presiden Trump untuk bisa maju di tingkat federal itu nggak perlu 2/3 suara. Mayoritas sederhana aja cukup. 50+1 aja cukup. Udah cukup juga kursinya kan? Iya. Republikan itu apa Demokrat. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua itu adalah untuk kemenangan moral dari Partai Demokrat aja. Karena dia dari awal main isu itu ya. Iya. Demokrat kan dari awal bilang ini Presiden Trump ini tiran, ini abuse of power segala macam. Iblis peristiwa 6 Januari itu kan bukti yang jelas. Orang ini nih akan bisa merubah sistemnya Amerika, bisa mengancam
konstitusi dan demokrasi di Amerika. Jadi sudah menjadi kewajiban moral bagi Partai Demokrat yang setia terhadap konstitusi untuk harus memakzulkan dia. Dan soal nanti hasilnya gimana ya bukan urusan Demokrat lagi. Dan jangan sampai Presiden Trump ini membuat move yang seperti judul bukunya ya, The Art of Comeback gitu. Nah ya itu, itu. Dan terbukti kan memang kayak Mitch McConnell, pimpinan Partai Demokrat, Partai Republik di Senat itu kan dia memang tidak menolak memakzulkan Trump, tapi dia ngakuin iya Trump memang salah. Itu kan kemenangan moral itu buat Demokrat kan, kayak Nancy Pelosi atau kayak Chuck Schumer bilang tuh benar kan, makanya kami impeach. Cuman ya kalau kemudian Trumpnya itu lolos lagi ya bukan salah kami, salahkan wakil-wakil kalian di Partai Republik itu. Mereka pasti akan ngomong kayak gitu. Jadi secara moral mereka menang, dan secara moral mereka itu punya image sebagai partai yang berusaha melindungi dan menyelamatkan Republik, menyelamatkan demokrasi di Amerika, menyelamatkan konstitusi. Oke, yang itu berguna untuk pemilu yang akan datang. Itu bagus banget tuh penutupannya. Mereka cuma ingin menghadirkan dirinya sebagai penyelamat dari demokrasi ya, di Amerika. Iya. Oke Bang Harsy, makasih banget Bang Harsy untuk tema. Sama-sama, makasih. Ini masih ada yang ingin disampaikan soal impeachment ini? Apa ya? Kayaknya nggak ada. Udah panjang banget di diskusi kita nih. Oke. Yang penting ini moga-moga sound systemnya nggak error deh. Enggak. Ini oke banget nih, oke banget. Oke. Oke, kita jumpa lagi di Total Politik berikutnya.